Terima kasih Pak Ajir, yang kami hormati Bu Cut, Direktur Pengendalian dan Pencegahan penyakit tidak menular ya. Juga yang kami hormati Kepala Biro Perencanaan Pak Bayu beserta jajarannya, Bu Cut beserta jajarannya. Yang kami hormati perwakilan dari Bappenas, dari kebijakan lembaga kebijakan pengadaan barang ya, dan juga dari daerah ya, dari provinsi dan kabupaten kota. Yang kami hormati Bapak Ibu dari HP Plus, dari USAID, dari AIDS Coalition, dari Stop TB Linkage ya. Tadi saya lihat ada Bu Christina dan saya Kak dari HP Plus ya. Ada Bu Lea ya, ada Pak B Sonata ya, dari konsultan pakar dari FKUGM Bu Sita ya, dan Bapak Ibu semua yang mungkin hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tentunya kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah join di sini, dan kita juga patut bersyukur karena semua sehat dan bersama-sama bisa menghadiri Bini Lokakarya tentang pembiayaan pemerintah dan swasta. Tentunya topik yang akan kita bahas ini tentang pembiayaan kesehatan ya, karena kita tahu dalam sistem kesehatan nasional di Indonesia ya, kita memiliki salah satu subsistem pembiayaan kesehatan ya, dan subsistem pembiayaan kesehatan ini termasuk hal yang vital ya, karena akan membiayai berbagai subsistem lainnya ya, seperti pelayanan kesehatan, SDM kesehatan, kefarmasian, penelitian dan pengembangan, dan manajemen juga ya. Jadi kita melihatnya ini sesuatu yang harus terus-menerus kita upayakan supaya memang pembiayaan kesehatan di Indonesia besarannya akurat, sesuai dengan dan cukup ya, sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Namun kembali lagi kita memiliki potensi pembelanjaan kesehatan yang memang masih belum bagus ya. Kalau lihat proporsinya masih 3,1% dari GDP ya, di mana negara-negara lain, terutama negara ASEAN, sudah bisa membelanjakan kesehatannya di atas 4 atau 5% ya. Sementara regulasi yang kita miliki pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pada bab pembiayaan kesehatan, khusus untuk pembiayaan kesehatan pemerintah memang diatur ya, untuk di tingkat pusat 5% anggaran kesehatan terhadap total anggaran APBN, dan di daerah 10% anggaran kesehatan terhadap total APBD ya. Tapi kita ingat pembiayaan kesehatan tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dilakukan oleh non pemerintah ya, atau swasta ya. Nah, di era pandemi COVID ini terus terang menggugah semua pihak melihat bagaimana sistem kesehatan nasional kita ini berjalan atau tidak ya. Apakah kalau berjalan sudah optimal? Nah, ini menjadi suatu tantangan. Tentunya pandemi COVID ini juga memiliki hal positif, mengingatkan semua pihak untuk mereview ya SKN. Untuk itu memang Bappenas sudah melakukan reformasi SKN yang intinya sebetulnya penguatan daripada SKN ya.
Dan salah satunya adalah pada penguatan subsistem pembiayaan kesehatan ya, di mana juga pada subsistem pembiayaan kesehatan ini ditinjau salah satunya bagaimana melakukan inovasi untuk sumber pembiayaan kesehatan ya. Jadi kita melihat di mana sumber-sumber pembiayaan kesehatan yang bisa kita gali ya, selain anggaran pemerintah, selain juga belanja swasta. Nah inilah kita namakan kemitraan pemerintah dan swasta yang sebenarnya di tatanan kehidupan di Indonesia sudah beberapa berjalan ya. Kita mengenal filantropi, mengenal KSO dan lain-lain. Tapi bagaimana kita ingin mengoptimalkan, lebih memobilisasi lagi. Nah inilah melalui pertemuan-pertemuan semacam ini kita ingin dorong, tingkatkan kembali. Jadi Kemenkes sendiri sudah menerbitkan Permenkes nomor 40 tahun 2018 ini tentang kemitraan pemerintah swasta khusus untuk pelayanan infrastruktur ya. Nah, bagaimana yang infrastruktur? Nah, ini yang juga sedang kita siapkan. Nanti barangkali Lina ya akan jelaskan. Seingat saya kemarin FKUGM juga sudah melaksanakan webinar tentang filantropi ya, Bu Sita ya. Jadi ke depan memang hal-hal seperti ini yang mungkin saat ini kita tidak beri perhatian besar, kita harus memberikan perhatian yang sama. Jadi pembiayaan pemerintah melalui anggaran, pembiayaan swasta, lalu KPS ini juga harus sama kedudukannya ya. Kalau ingin kita memiliki sumber pembiayaan yang sufisien. Jadi barangkali itu kenapa kita perlu depan, karena memang tantangan pada anggaran pemerintah ini masih banyak. Selain tadi total ataupun kalau yang 3,1 itu kan total belanja kesehatan. Tapi kalau untuk belanja pemerintah saja hanya 1,5%. Ini juga masih rendah ya. Ini potretnya seperti itu. Lalu kalau dievaluasi anggaran APBN sudah 5%. Begitu juga anggaran kesehatan di daerah sudah 10%. Tapi apa yang salah? Karena output dan outcome kesehatan kita masih belum bagus ya. Yang lainnya juga mungkin masih terjadi fragmentasi ya dalam pembiayaan. Nah, itu potretnya. Jadi Bapak Ibu marilah kita bersama-sama ya terus memperjuangkan KPS ini. Semoga ke depan semakin mengemuka. Jadi saat ini saja pemerintah dengan terbitnya Perpres 64 tahun 2020, di mana salah satu pasalnya mengamanatkan melakukan review benefit dari JKN ya. Ini cukup intens diskusinya di Kemenkes, mungkin Bu Cut juga mengikuti ya. Bagaimana kalau nanti beberapa layanan dalam JKN di-exclude ya, lalu bagaimana pembiayaan kesehatannya? Nah, ini teman-teman program juga sedang berjuang bagaimana kedepannya seperti apa. Kalau memang sudah tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah, harus dicari jalan keluar, barangkali dari pembiayaan KPS. Jadi kembali lagi, Bapak Ibu, mini lokakarya ini ditujukan untuk seperti pre-sosialisasi ya untuk pedomannya, karena memang sudah disusun bersama-sama juga Kemenkes dengan stakeholders lainnya dengan fasilitasi dari Istiqlas ya, yang tentunya nantinya akan menjadi Permenkes ya. Ini mohon slide-nya. Pak. Oh, tolong. Iya, Bu. Ya. Jadi mungkin paparannya langsung saja atau gimana? Iya, Bu. Oh, iya. Mungkin kembali ke slide awal supaya lebih clear lagi kita lihat datanya ya.
Ya, mohon bantuannya. Ini barangkali ya data belanja kesehatan kita. Memang sejak ada JKN terjadi kenaikan belanja kesehatan ya. Sebelum JKN totalnya hanya 296 triliun di tahun 2013. Sekarang 2018 ya 459 triliun ya. Dan yang warna hijau, maaf, yang di atas warna hijau itu adalah belanja JKN ya, yang dari tahun ke tahun memang terus meningkat ya. Sementara yang kita amati juga yang warna merah jambu adalah belanja out of pocket, terjadi penurunan ya seiring dengan berjalannya JKN ini. Prosentasenya memang untuk belanja dari pemerintah adalah sebesar 53,6% di tahun 2018 ya. Dan untuk swasta tentunya sisanya 46,4% ya. Slide berikutnya. Nah, ini mungkin lebih jelas ya dilihat diagram bar ini. Kita terus mengamati yang warna merah ya. Belanja out of pocket. Kemarin di pertemuan Annual Health Financing Forum, saya sampaikan tentang postur belanja kesehatan kita. Ternyata banyak yang apresiasi, kita sudah bisa menurunkan belanja out of pocket ya. Kondisi yang terakhir 2018 31,9%. Sementara amanat WHO di bawah 20%. Jadi kita masih terus supaya ke sana. Nah, yang warna biru adalah belanja dari JKN ya. Yang swasta adalah yang warna kuning ya. Ini ada mekanisme asuransi kesehatan swasta ya. Yang warna hijau ini adalah korporasi, perusahaan, dan LSM ya. Jadi potretnya kita masih 3,1%, belanja untuk yang publiknya 1,7% ya. Belanja kesehatan per kapita per orang per tahun 1,7 juta rupiah per tahun per orang ya. Jadi masih rendah juga ya. Slide berikutnya. Nah, ini menunjukkan belanja kesehatan berdasarkan sumber pendanaan ya. Yang kiri skema publik, kanan skema non publik. Yang menarik untuk skema publik di sini dibagi belanja di Kemenkes, kementerian lain, provinsi, kabupaten kota, dan BKN ya. Jadi yang di provinsi pun di provinsi dan kabupaten kota itu masih didominasi dana APBN yang warna biru tua. Ya. Artinya kabupaten kota masih belum menaruh perhatian kalau membelanjakan kesehatan dari APBD murninya ya. Apakah dana transfer APBN ini sudah cukup? Jadi tidak perlu menambahkan lagi. Ini juga jadi pertanyaan ya. Kalau memang cukup harusnya outcome cukup bagus gitu ya. Nah, untuk sisi non publiknya kita lihat memang yang korporasi, yang askes, yang korporasi barangkali ya. Ini masih belum besar ya sebetulnya, hanya 10% saja ya. Kalau kita bisa memobilisasi, mungkin bisa saja skema korporasi ini meningkat. Nanti dalam bentuk apa gitu ya? Atau dalam bentuk KPS-nya kah? Dalam bentuk. Jadi memang gambaran belanja kesehatan yang kita potret saat ini melalui NHA belum mengcapture praktek-praktek KPS. Karena ketersediaan datanya sulit ya. Jadi maksudnya nanti kita punya Permenkes itu diatur juga bagaimana sistem informasi reportingnya ya, supaya nanti bisa tercapture dan kita masukkan di dalam data NHA kita. Ya. Slide berikutnya.
Nah, ini mungkin arah kebijakan RPJMN, cuma juga masih berfokus pada kesehatan ibu anak, gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular, lalu penguatan promotif preventif melalui Kermas, ya, dan penguatan sistem kesehatan pengawasan obat. JK ini adanya dalam pengawasan sistem kesehatan, ya, termasuk pembiayaan kesehatan. Slide berikutnya, mohon ada suara nih Pak Ajir, perlu di mute kali ya. Berikutnya, ini kami sampaikan tentang elemen penguatan RPJMN. Jadi mungkin sangat tepat ya di era COVID, penguatan RPJMN ini termasuk juga penguatan sistem kesehatan nasional. Berbagai hal yang harus dilakukan, ini khusus untuk kesehatan ya, tentang penguatan Kermas, afirmasi untuk DTPK, pendekatan siklus hidup, pemanfaatan teknologi digital, dan sekarang memang pelayanan kesehatan juga perlu memanfaatkan IT, termasuk di era COVID, bagaimana pelayanan online ini juga dihidupkan, dioptimalkan ya, dengan catatan bisa mencegah risiko penularan ya. Juga kita pentingkan tentang sistem informasi yang terintegrasi dan nah ini pelibatan swasta. Mungkin selama ini kita kadang-kadang terus terang Kemenkes juga sering terlalu government funding sentris menurut saya, istilah saya. Tidak peduli dengan kekuatan pembiayaan swasta. Tapi mulai sekarang marilah kita membuka pikiran ya, bagaimana keterlibatan swasta ini penting ya, untuk penyediaan layanan dan hal-hal lainnya pada pelayanan kesehatan di Indonesia ya. Slide berikutnya. Nah, ini juga di dalam SDGs sebetulnya sudah tersirat atau tersurat ya tentang kemitraan ini. Jadi kita punya tanggung jawab 4 SDGs untuk sektor kesehatan ya, di mana dalam implementasinya ini juga kita harus menyiapkan sumber data, strategi, dan kemitraan ya. Kemitraan dan pembiayaan. Jadi hal-hal seperti inilah yang memang harus digali dan dorong ke depan. Slide berikutnya. Nah, ini mungkin tentang subsistem pembiayaan kesehatan kita ya, bahwa terutama di era COVID ini kita sudah melakukan refocusing anggaran untuk pembiayaan sisi publik pemerintah ya. Tapi di sisi lain juga kita harus memobilisasi sumber dana tambahan. Sebetulnya era COVID ini era yang bagus sekali ya untuk kita capture, di mana di awal-awal pandemi COVID, spontanitas dari masyarakat, perusahaan memberikan donasi ya pada pencegahan penanganan COVID, misalnya sumbangan masker, sumbangan APD, sumbangan ventilator, dan lain-lain. Jadi ini tidak direncanakan pun mereka punya tergerak ya. Nah, ini termasuk pembiayaan kesehatan. Nah, ini sebenarnya kita juga ingin meng-capture berapa belanja kesehatan dari pihak donasi itu. Tapi karena sekarang tidak terkoordinir, sulit ya. Datanya scatter di mana-mana. Nah, untuk pembiayaan pemerintah swasta ini yang kita maksudkan untuk inovasi pembiayaan, memang kita dorong ya untuk penguatan infrastruktur dan promotif preventif. Sebetulnya UKP pun bisa masuk ya, karena saat ini di BPJS sudah ada crowdfunding namanya untuk membantu peserta PBBU ya, peserta mandiri yang drop out tidak bisa bayar iurannya, nah itu dibantu oleh
penyandang-penyandang dan atau donatur-donatur ya. Nah, bentuk-bentuk dari inovasi pembiayaan ini memang bisa swasta murni, tapi bisa juga kemitraan ya. Kemitraan ini kita kenal APBU ya untuk infrastruktur, lalu yang non infrastruktur ini bisa macam-macam ya, ada filantropi, CSR, KSO, atau nanti ke arah ke blended financing ya. Slide berikutnya. Nah, ini yang dalam reformasi SKM khusus untuk pembiayaan ada 3 hal ya, yang tengah dahulu saya sampaikan dari peran Pemda sendiri ya, memang harus didorong ataupun ditingkatkan terus ya. Pertama, memastikan anggarannya ini 10% di luar gaji teralokasi dengan baik ya. Lalu melembagakan anggaran kesehatan ini berbasis costing untuk semua program kesehatan ya. Kita sudah mulai untuk SPM dari Kemenkes PPJK menyediakan tools costing untuk SPM ya, namanya Siskobikes. Artinya kabupaten kota provinsi harus terlembaga ya, menghitung anggaran itu harus berbasis costing. Jadi kedepannya mungkin tidak hanya ke layanan SPM, harusnya kegiatan lain pun harus berbasis costing ya. Dan juga harus melembagakan pencatatan belanja kesehatan. Sebagaimana di Kemenkes sudah membuat NHA, agar daerah juga membuat PHA dan DHA ya. Yang sebelah kirinya juga ini inovasi pembiayaan, bagaimana kontrak pelayanan non pemerintah ini ke depan juga harus ditingkatkan ya. Tadi sudah saya sampaikan yang untuk yang non infrastruktur kita dorong lagi CSR yang sudah ada sekarang, filantropi ya. Apalagi nanti kalau JKN tidak meng-cover ya, seperti operasi transplant ginjal, harusnya di sini nanti filantropi berperan ya untuk pasien-pasien yang PBI misalnya. Lalu pemanfaatan swakelola tipe 3 dan lain-lain ya. Jadi intinya memastikan keterlibatan dukungan swasta, juga memastikan dukungan swasta murni ya. Karena sekarang warna dari pelayanan kesehatan ternyata paskes kita yang swasta itu lebih dominan dari paskes pemerintah. Jadi ini artinya dukungan dari swasta murni sudah terlihat ya. Belum lagi pabrik obat ya, pabrik alat kesehatan itu warnanya swasta ya. Kalau pemerintah ya ada keterbatasan. Yang sebelah kanan kita juga ingin menguatkan pendekatan belanja kesehatan strategis, terutama pada program-program prioritas. Jadi mana peran dari program dan juga peran dari JKN masing-masing dipetakan dan ke depan harus sinergis, sinkron ya, sehingga program prioritas ini bisa terselenggara dengan optimal dan hasilnya maksimal kalau menurut saya ya. Slide berikutnya. Nah, ini secara lebih rinci terlihat untuk inovasi pembiayaan kesehatan melalui kerjasama pemerintah swasta. Yang warna biru, jadi sebetulnya kita ini akan mengatur sesuatu yang sudah jalan ya. Mengaturnya agar ke depan hal ini akan lebih optimal ya. Yang baru sama sekali mungkin yang sebelah kiri ya. Jadi KPS ini kita kategorikan yang existing ada 4. Yang pertama KPBU, kerjasama kemitraan pemerintah badan usaha. Ini ruang lingkupnya memang untuk fisik, infrastruktur ya, dan memang jangka waktunya lama. Saat ini dengan landasan hukum dari mungkin ada PP, lalu ada peraturan Bappenas, dan peraturan Menteri Kesehatan nomor 40 ya, tahun 2018. Ada beberapa rumah sakit sedang dibangun dalam mekanisme KPBU ya. Di
Medan, Pringadi, di Sidoarjo, RSUD Sidoarjo yang baru. Jadi Sidoarjo ini sudah punya RSUD, tapi bangun lagi dengan pembiayaan KPBU ya. Lalu di Manado, lalu di Gorontalo, kalau tidak salah. Terakhir di Palangkaraya gitu ya, sedang diproses. Yang kedua adalah KSO, ini kerjasama operasional. Ini sudah banyak terjadi ya. Rumah sakit menerima berbagai peralatan lalu melayani ya. Kalau kita lihat contohnya adalah mesin HD ya. Pelayanan HD sejak era JKN meningkat tajam karena ada kepastian pembiayaan dari program JKN. Ternyata ini menarik sisi swasta untuk melakukan KSO. Ini jangka waktunya memang pendek ya. Cuma apakah KSO ini sudah ada kesetaraan ataupun seimbang antara pihak swasta dengan jajaran direksi? Saya masih dengar berita-berita miring. Jadi ke depan kita harus atur dengan baik ya dalam Permenkes ini tentang KSO. Lalu untuk CSR ini pun sudah jalan ya. Ini biasanya hibah macam-macam bentuknya, bisa promotif preventif ya, ada alat juga ya. Tapi mungkin kita harus lihat, nah ini jangka waktunya dia hanya satu waktu gitu ya, sesaat. Ini juga harus kita atur dengan baik ya supaya terjadi pemanfaatan yang efektif. Terakhir mungkin filantropi ya, charity. Nah ini juga sudah jalan ya. Biasanya operasi bibir sumbing gitu ya. Kalau kita lihat di TV ya, atau kelainan bawaan, mereka memang tertariknya pada anak-anak biasanya. Padahal kebutuhan filantropi ini banyak ya. Dari jam Kesmas dulu, kami sudah berkoordinasi ya dengan yayasan-yayasan di media cetak, di media elektronik, juga dengan rumah sakit, karena memang ada gap ya, tarif inasi bijis ternyata belum bisa menutup cost dari pelayanan tertentu ya. Nah ini kalau bisa ditutup gapnya dengan filantropi mungkin baik ya. Nah yang tadi KPBU ini memang ongoing ya. Kalau yang KSO ini sudah jalan. Nah, yang ke depan memang kita ingin kembangkan juga blended finance ya. Jadi mungkin ini harus kita dalami lagi. Mungkin kita harus banyak belajar ya tentang KPS ini. Kemarin saya ikut juga webinar APEC ya. Saya melihat ada lesson learned di India ya. Dibantu oleh USAID juga. Namanya siapa ya waktu itu pembicaranya? Saya tertarik gitu. Mungkin kita bisa belajar untuk hal-hal seperti itu ya. Kelihatannya itu untuk pelayanan maternal neonatal. Nah, mungkin ya slide berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai materi pengantar mengenai pedomannya. Nanti Bu Lina ya menyampaikan seperti apa struktur pedoman KPS ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan apresiasi ya kepada ini pihak yang sangat banyak terlibat ini, pada fasilitatornya tentunya HP Plus ya, dan teman-teman dari satker terutama pada P2P dan Kesmas ya, dan juga kementerian lembaga lainnya. Dan sebetulnya ini Lokakarya ini muatannya adalah untuk peningkatan kapasitas ya pada semua sektor, pada baik dari pemerintah dan swastanya, dari perguruan tinggi juga ya, agar kita sama-sama terus bergerak ya untuk optimalisasi dari inovasi pembiayaan kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.